tadi gue ke pasar, belum lagi BBM dinaikkan lagi. Harga-harga di pasar sudah melonjak loh. Aduh, masa gue mau beli bawang, aduh mahal. Kalau hanya mau naik, terus bagaimana cara menyikapi kenaikan harga BBM tersebut? Menurut gue sih, kita harus simpan pulsa, jaga teleponan, jaga SMS-an, jadi BBM bisa lancar. Emangnya pin BBM lo berapa? Gue sih nggak pakai BBM bro, gue pakai Pertamax. Terus bagaimana pemimpin yang harus kita taati? Pemimpin yang harus ditaati, itu ya pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalaunya ini sepengetahuan saya saja gitu ya. Salah benarnya mudah-mudahan ini lurus. Kalau kita mengacu kepada surah An-Nisa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi sudah ditegaskan bahwa kita harus taat kepada Allah yang pertama dulu. Yang kedua, taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Lantas pemimpin yang seperti apa yang harus ditaati? Yaitu adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Misalkan pemimpin kita taat, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat. Akan tetapi sumber ketaatan yang pertama kali, yang sangat utama adalah bagaimana pemimpin ini melaksanakan setiap kebijakannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum syai'an dan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Jadi dua perkara yang kita ambil, yang kita pegang, dan selamanya kita tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Misalkan kita tahu bahwa minuman keras itu haram. Minuman keras itu haram. Akan tetapi di negara kita, pemimpin kita membuat perda miras. Perda miras itu membolehkan bahwa minuman keras itu boleh beredar di tempat-tempat tertentu. Misalkan di hotel berbintang 5, di bar-bar, di tempat pariwisata yang tentunya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu. Sementara kita tahu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan perintah Allah, minuman keras tetap haram. Nah, dari sini tugas kita sebagai masyarakat adalah berusaha untuk mengembalikan, mencarikan solusi, memberikan saran masukan kepada para pemerintah kita agar senantiasa membuat setiap kebijakan jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Tapi kita memberikan pengertian juga ada caranya. Misalkan salat berjamaah, ketika imam salah ada tata krama, ada sopan santun kita dengan kata kalimat tasbih subhanallah, ya kan? Tidak mungkin ketika imam salat kita bertegur salah lu, nggak mungkin kan? Nah, ada tata keramanya. Kita memberikan pengertian, memberikan masukan tidak dengan cara bakar ban atau mungkin pecahkan kaca atau mungkin merusak fasilitas umum, tidak seperti itu. Tapi kita berusaha mencari cara-cara yang santun untuk mengingatkan kembali pada pemimpin kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Pak, saya mau nanya, apa sih yang membuat para pemimpin kita ini menjadi tergoda? Banyak faktor yang melatar belakangi kenapa para wakil rakyat kita atau para pemimpin kita tergoda. Orang-orang mengistilahkan itu dengan 3 tak. Ada harta, ada tahta, ada wanita. Karena itu pula hadir sebuah kalimat yang sangat bijak dari orang bijak mengatakan bahwa kita tidak akan bisa memimpin orang lain sebelum kita bisa memimpin diri sendiri.
Jadi misalkan ada calon pemimpin yang dia tidak tahan dengan godaan harta. Dia berusaha mencari jabatan dengan menyuap orang. Artinya dia masih belum bisa memimpin diri sendiri dari godaan harta, apalagi untuk memimpin orang lain. Atau kalau ada calon pemimpin yang dia masih belum bisa menahan dirinya dari godaan tahta, dia mencari kursi jabatan dengan cara sistem kekeluargaan, dengan cara serong kiri serong kanan, mencari karyawan-karyawannya. Artinya dia masih belum bisa memimpin diri sendiri dari godaan tahta, apalagi nantinya kalau memimpin orang lain. Atau mungkin ada calon pemimpin yang dia tidak bisa bertahan dengan godaan lawan jenis, entah itu pria atau wanita, yang penting lawan jenis. Nah, artinya dia masih belum bisa memimpin diri sendirinya, apalagi memimpin orang lain. Karena itu biasanya umumnya 3 tak itu yang membuat pemimpin kita tergoda. Jadi tugas kita sebagai masyarakat adalah berusaha untuk mencarikan solusi, untuk memberikan masukan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Lalu misalnya ada rakyat kita yang menggunakan kekuasaannya untuk korupsi, kan enak tuh jadi koruptor. Hartanya banyak, rumahnya mewah, terus gimana kita bentuk? Cara menyikapi koruptor gitu ya. Memang kalau kita pikiran itu sebagai masyarakat, kita menganggap menjadi seorang koruptor itu enak, punya harta yang melimpah, fasilitas rumah yang super wah, mobil yang megah. Tapi coba kalau kita renungi, kita coba ikut merasakan keberadaan mereka, kira-kira bagaimana rasanya menjadi seorang koruptor. Allah menggambarkan para koruptor, para penipu yang curang itu dalam surah Al-Baqarah, masaluhum kamasalil ladzina stauqada nara. Jadi perumpamaan mereka seperti orang yang memantik api. Seperti apa orang yang memantik api? Misalkan ketika kita pantik, maka akan berhasil keluar api. Begitu pula dengan koruptor. Dengan duit koruptor mereka berhasil punya rumah yang mewah. Dengan duit koruptor mereka berhasil punya mobil yang megah. Dengan duit koruptor mereka berhasil punya fasilitas yang super wah. Akan tetapi falam ada admahullahu, kemudian cahaya itu, api itu ditiup oleh Allah, hilang, dipadamkan. Kita pantik api, muncul api, ditiup Allah, dipadam lagi. Artinya apa? Memang koruptor punya rumah mewah, tapi nanti diuber-uber KPK. Punya mobil mewah, tapi dikejar-kejar media massa. Punya berbagai macam fasilitas yang super wah, tapi diomongin tetangga, diberikan penyakit, diberikan kerasnya hati, anaknya kena narkoba, mungkin macam-macam. Dan itu baru dunia, belum lagi di akhirat. Jika setiap manusia berpikir seperti itu, maka insya Allah tidak akan mungkin ada orang yang bercita-cita untuk menjadi seorang koruptor. Misalkan kita ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, kita bersikap yang jujur, terus selanjutnya kita malah dikucilkan oleh orang-orang. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Sebenarnya orang yang mulia, meskipun dia dihina, dikucilkan, dilecehkan, dia tetap saja mulia. Contoh nyata, kenapa Nabi Yusuf dulunya dipenjara? Karena beliau difitnah serta untuk menghindari zina. Ketika dipenjara, beliau ditempa Allah, dididik oleh Allah, sehingga ketika keluar penjara beliau menjadi penguasa Mesir. Atau Profesor Hamka, beliau pernah dipenjara, dikucilkan, dilecehkan oleh pemerintah karena fitnah pemerintah. Akan tetapi di penjara beliau bisa menulis
tafsir Al-Azhar 30 juz di dalam penjara. Satu buah mutiara meskipun ditaruh tempat sampah tetap saja mutiara. Akan tetapi jikalau sampah ditaruh di tempat mulia tetap saja sampah. Minimal kita jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Karena itu hidup ini jadilah seperti cermin kepribadian. Misalkan ketika kita memakai baju yang mewah, rambut sisir rapi, kita akan bercermin. Maka pantulan cermin akan menghasilkan wujud yang juga bagus, yang juga rapi. Itulah pantulan cermin. Begitu pula dengan kepribadian kita. Jikalau kita bersifat jujur, maka pantulannya kita akan dipercaya. Kita bersifat ramah, pantulannya kita akan disegani. Kita bersifat sopan, pantulannya akan disantuni. Dan ingatlah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Meskipun banyak orang yang melecehkan kita, pandanglah bahwa Allah Maha Tahu kita bersifat atau berada di jalan yang lurus meskipun penuh dengan godaan. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu juga akan kembali kepada kita. Kita bersifat jahat, kita menipu, kita koruptor, kita curang, itu seperti menabung bala yang seakan nantinya akan meledak bom waktu. Karena itu, tetaplah berada di jalan yang lurus ketika kita ditakdirkan Allah menjadi seorang pemimpin yang mungkin jujur dan dikucilkan. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa jikalau kita menjadi pemimpin ataupun menjadi wakil rakyat, kita ini sangat rentan terhadap 3 ta, yakni harta, tahta, dan wanita. Terus bagaimana cara kita untuk menyikapinya, godaan ini? Ya memang dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Setidaknya kita sering merumuskan 3 tata, ada harta, ada tahta, ada wanita. Inilah godaan dunia yang berat. Kita berusaha bertahan, mereka berusaha menyerang kita dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jikalau saya ditanyakan apakah saya sudah mampu memimpin diri sendiri, apakah saya sudah mampu untuk menghadapi 3 tata tadi, insya Allah belum sepenuhnya. Karena memang berat. Tapi setidaknya saya masih punya tips sederhana yang insya Allah bisa kita pakai. Tips sederhana yang bisa kita jalankan. Tips ini adalah hidup itu seperti bikin film. Jadi kalau kita bikin film, biasanya ada 2 istilah yang sangat kental dari sutradara. Ada action, ada cut. Action itu adalah saat kita memulai aksi. Kalau cut itu adalah kita dipotong, kita dihentikan. Lantas bagaimana cara kita menghadapi godaan tadi dengan cara bikin film tadi? Misalkan tips ini kita gunakan dalam menghadapi godaan lawan jenis. Saat ada godaan lawan jenis, biasanya bertahap. Yang pertama, terpesona. Yang kedua, pendekatan. 3, nyari nomor HP-nya. 4, lakukan penembakan. Bisa diterima, ditolak, yang penting berjuang lah. Yang kelima, jadian. Yang keenam, kebablasan. Kebablasan ya, yang keenam. Yang ketujuh, hamil di luar nikah. Yang kedelapan, nutup aib dengan aborsi. Ada prosesnya. Jadi cara kita adalah hidup itu seperti bikin film. Jadi ketika dari nomor 1 saja, ketika sudah terpesona langsung kita cut. Jangan diteruskan ke nomor 2, 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita teruskan, maka godaannya akan semakin memerangkap kita, akan semakin mempersulit kita. Jadi
Dari nomor 1 saja, dari terpesona kita cut, langsung kita alihkan. Kita cut, kita alihkan actionnya dengan cara kegiatan-kegiatan positif. Bisa dengan ambil wudhu, bisa dengan perbanyak istighfar, bisa dengan baca Quran, yang pasti dengan aktivitas yang positif. Intinya adalah saat kita berbicara pemimpin, kita jangan sampai menghina pemimpin kita, jangan sampai melecehkan pemimpin kita. Tapi pemimpin kita itu adalah orang-orang yang harus kita kasihani. Kenapa? Karena di akhirat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan sekian juta rakyat yang kelaparan, yang miskin, yang menganggur. Karena itu jangan kita hina, jangan kita lecehkan. Mari sama-sama kita doakan saja para pemimpin kita. Nah, ya sintaknya seperti itulah cara kita dalam menyikapi pemimpin kita. Pemimpin itu partner bagi kita. Maaf sebentar ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, sekarang. Oke kawan-kawan, mohon maaf banget ya karena ada kesibukan sebentar. Saya harus pulang dulu ke rumah. Ya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum.